Selanjutnya akan kita bahas persamaan normal hash bidang datar. Sebelumnya, ini ada sebuah persamaan yaitu V sama dengan AX plus B plus CZ plus D ya sama dengan 0. Oke, itu adalah sebenarnya adalah persamaan umum dari bidang datar. Hal ini diperoleh dari ini sebenarnya karena hanya dari ini. Sebutkan ini adalah penjabaran dari ini, persamaan linier tadi. Jika kita kalikan semua nilai-nilai yang ada di sini, A dikali X dikurang A dikali X1 dan seterusnya, maka hasil akhirnya nanti dengan misalkan adanya nilai konstanta sebagai D, maka kita peroleh inilah persamaan umum. Ya, persamaan umum bidang datar pada dimensi 3. Nah, selanjutnya ke persamaan normal hash. Persamaan normal hash bidang datar. Kita kenal juga dahulu ada yang namanya persamaan normal hash garis lurus. Untuk dimensi 3 pada bidang datar, itu adalah persamaan yang dibentuk oleh persamaan bidang datar yang dibentuk oleh vektor normalnya. Misalkan di sini vektor normalnya adalah n dengan nilainya a, b, c. Kemudian dengan ini sudut yang terbentuk dari n terhadap sumbu koordinat adalah, di sini ada sudut antara n dengan i kan pada sumbu x itu adalah alfa, sudut antara n dengan j itu adalah beta, serta dengan sumbu k itu adalah gamma. Bisa dipahami itu ya. Pada bagian kita lihat nanti pada bagian n dengan i, nanti ini ada sudut, terus n dengan j, serta ada lagi nanti n dengan k pada sumbu di sini. Nah, itu sudut-sudut yang kita peroleh. Kemudian maka berdasarkan aturan perkalian titik kita peroleh nilai di sini cos alfa sama dengan vektor n dikali dengan vektor i per nilai jarak n dikali dengan jarak i. Begitu juga dengan nilai cos beta itu adalah vektor n dot vektor j per panjang n dikali panjang j, serta nilai cos gamma itu adalah vektor n dot vektor k per panjang n dikali panjang k. Bentuk tersebut dapat kita tuliskan menjadi ini ya, kita gabung ya. Ntar menjadi nilai yang di sini. Nah, karena sama-sama nilai cos, maka hasil vektornya itu adalah seperti ini. Vektor untuk cos alfa, cos beta, cos gamma itu adalah BC per N. Ini jaraknya adalah vektor normal yang nilainya itu satu satuan, atau di sini vektor satuan yang searah dengan vektor N, atau juga boleh disebut sebagai vektor normal yang panjangnya satu satuan. Sehingga dapat dituliskan menjadi vektor n sama dengan a, b, c itu adalah cos alfa, cos beta, cos gamma. Selanjutnya, di lain pihak kita misalkan ada titik P. Bukan, ini adalah P itu adalah jarak ya dari titik asal ke bidang V, di mana ada suatu titik T di sini, yaitu T itu sembarang titik pada bidang V. Maka P itu sendiri adalah proyeksi dari vektor posisi OT terhadap
vektor n, yaitu di sini karena ini vektor proyeksi berarti P sama dengan vektor Tx dot vektor n pakai aturan perkalian titik. Nah, kita masukkan nilainya x, y, z dikali titik dengan cos alfa, cos beta, cos gamma, maka kita peroleh inilah hasilnya. Ini adalah hasil dari yang kita perkalian titik terhadap P tadi tersebut. Selanjutnya persamaan terakhir tersebut bisa kita tuliskan menjadi bentuk persamaan 5 di sini. Nah, inilah bentuk dari persamaan normal hash suatu bidang datar. X cos alpha tambah Y cos beta tambah Z cos gamma dikurang P sama dengan 0. Dengan P tadi adalah nilai panjang vektor posisinya ya. Persamaan 5 ini sendiri katanya disebut sebagai persamaan normal hash bidang datar ya. Adapun untuk menjadikan persamaan normal hash dari persamaan umum bidang datar sebagaimana yang sebelumnya juga pada geometri analitik datar, tinggal kita merubahnya. Di sini kita rubah jadi AX plus BY plus CZ per panjang vektor n sama dengan min D per panjang vektor n. Itu perubahannya. Di sini ada keterangannya karena nilai P itu sama dengan min D. Itu jelaslah P-nya harus bernilai positif. Maka nanti jika D-nya negatif, maka panjang n-nya itu harus positif. Dan jelaslah antara D dengan n di sini harus memiliki nilai yang berlawanan, positif negatifnya. Oke. Next kita bahas sudut antara dua bidang datar. Sudut antara dua bidang datar ini adalah sudut yang terbentuk di antara vektor-vektor normal yang terdapat pada masing-masing bidang datar tersebut. Misalkan di sini diketahui nih, vektor normal untuk bidang 1 itu adalah N1 dengan nilainya adalah A1, B1, C1, dan vektor normal yang untuk bidang kedua adalah N2 sama dengan nilainya A2, B2, C2. Maka untuk menghitung sudut yang terbentuk, kita bisa menggunakan aturan kosinus kembali yang terdapat pada perkalian titik dot produk, yaitu misalkan kita ambil di sini vektornya adalah vektor n1 dot vektor n2, maka itu nilainya adalah panjang n1 dikali panjang n2 dikali dengan cos theta, atau dengan kata lain cos theta itu adalah sama dengan n1 dot n2 per panjang vektor n1 dikali dengan panjang vektor n2. Sedangkan nanti untuk nilai theta-nya itu sendiri adalah anti cos-nya ya, arcos daripada nilai theta tersebut. Oke, sudah itu saja contoh tentukan besar sudut antara bidang datar yang pertama tersebut di sana x plus y plus z plus 3 sama dengan 0, dan bidang yang kedua 2x plus y plus 2z min 13 sama dengan 0. Penyelesaiannya kita lihat, silakan dilihat di sana. Kalau kita lihat berdasarkan persamaan tersebut ya, persamaannya sudah mengacu pada persamaan umum, maka dari sana kita bisa peroleh nilai A, B, dan C pada masing-masing bidang. Maka kita peroleh di sini diketahui untuk bidang pertama nilai vektor n1-nya adalah sama dengan 1,1,1. Koefisiennya dari variabel-variabel yang ada di sana. Dan untuk bidang yang kedua vektor normalnya adalah 2,1,2. Udah selesai. Maka sekarang kalau sudah diketahui langsung kita masukkan ke aturan cos tadi. Nah, maka diperoleh di sana cos theta itu sama dengan vektor yang pertama 1,1,1 dikali titik dengan 2 kali 2,1,2 per panjang vektor yang pertama
dikali ya, ketinggalan satu buah tanda kurung di sini, kali dengan vektor yang kedua. Sedikit berikan biar jelas, kita sedikit berikan ini ya. Harus di sini ada di sini ada tanda kurung lagi satu. Seperti itu ya. Nah, maka di sini diperoleh nanti hasilnya adalah 5/3 akar 3. Kita cari inverse-nya, inverse dari cos tersebut. Kita perolehlah nilai sudut theta di sini senilai dengan 15,79 derajat. Oke. Terakhir yang kita bahas adalah jarak titik ke bidang. Misalkan suatu bidang datar diketahui persamaan normalnya dalam bentuk V1 itu adalah X cos alpha tambah Y cos beta tambah Z cos gamma sama dengan P, dan kita ingin mencari jarak dari suatu titik di luar bidang itu, misalkan di sini R dengan koordinat X1, Y1, Z1. Maka yang kita lakukan adalah yang pertama kita buat bidang datar V2 yang melalui titik R tersebut dan sejajar dengan bidang V1. Sehingga di sini vektor normalnya adalah sama. Kemudian kita peroleh jarak dari titik asal ke bidang V2 itu adalah P ya, plus minus D. Ini tergantung nanti letak bidang V2 terhadap V1-nya. Yang mana yang lebih dekat ke titik asalnya. Kemudian di sini secara tidak langsung kita peroleh persamaan V2 itu adalah sebenarnya sama ya, X cos alpha tambah Y cos beta tambah Z cos gamma sama dengan P plus minus D. Karena di sini titik R X1, Y1, Z1 berada pada bidang V2, maka kita peroleh hasilnya adalah nilai V2 itu adalah X1 cos alpha tambah Y1 cos beta tambah Z1 cos gamma sama dengan P plus minus D. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan plus minus D itu sendiri adalah X1 cos alpha tambah Y1 cos beta tambah Z1 cos gamma dikurang P. Atau dengan kata lain D-nya adalah mutlak dari nilai yang ada tersebut. Kita peroleh ya. Selanjutnya ini gambarnya, tadi kita lihatlah bahwa kita buat titik bidang V2 pada yang melalui titik R. Maka katanya persamaan tersebut yang di atas tadi itu adalah jarak antara titik R ke bidang V1. Kalau kita ketahui nilai V1-nya adalah persamaan normalnya. Adapun jika yang kita ketahui adalah persamaan umum bidang V1, maka tinggal kita sesuaikan. Jarak titik R ke bidang V1 itu sendiri adalah kita ambil nilai D-nya itu adalah sama dengan X1 tambah B, Y1 tambah C, Z1 plus D per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Sudah. Contohnya seperti ini. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum jelas ataupun masih belum bisa dipahami, silahkan tanyakan saja, baik pada perkuliahan di LMS-nya ataupun di dalam bentuk lain yang memungkinkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.